Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Langit cerah menyinari hutan bakau, cahaya surya merangkai cerita, Roh Kudus dan kuasa Allah akan menaungi engkau. Hari Raya Kabar Sukacita. Saya Pastor Petrus Suharjono SJY menghaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi Hari Raya Kabar Sukacita, Senin 8 April 2024. Dalam bulan yang ke-6 Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan engkau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa,
Terima kasih dan puji syukur kami haturkan kepadamu atas hidup dan segala anugerah-Mu yang berlimpah bagi kami. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Selamat merayakan Hari Raya Kabar Sukacita. Semoga kita memiliki kesadaran dan juga tekad yang kokoh untuk melaksanakan salah satu dari 5 perintah gereja, merayakan hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Dan hari ini Hari Raya Kabar Sukacita disamakan dengan hari Minggu, maka kita punya kewajiban untuk merayakan Ekaristi di gereja, karena ini adalah hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Dan sekaligus informasi dan mengingatkan bahwa umat paroki Santo Petrus Karangsenang SP3 pada hari ini merayakan Ekaristi di Gereja Santo Petrus pada pukul 18 sore dan juga di beberapa stasi sesuai dengan jadwal yang telah diedarkan. Dan kiranya kita mampu menimba semangat semboyan spirit hidup Ecce Ancilla, aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Tentu saja pribadi Maria dan Yusuf sebagai sosok yang telah dewasa, mereka mempunyai harapan, cita-cita, keinginan dan rencana-rencana kehidupan tersendiri. Tetapi karena kabar malaikat, maka mereka, terutama Maria, mengatakan, aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Kita sebagai pribadi manusia yang dikaruniai akal budi, kehendak dan juga hati nurani, semoga kita mampu untuk menyelaraskan akal budi, rencana, pikiran, kehendak, niat hati kita selaras dan sesuai dengan karya dan rencana keselamatan Tuhan bagi manusia. Semoga hanya yang baik, yang benar, yang jujur, yang penuh cinta kasih, seperti yang ditunjukkan oleh Tuhan melalui perayaan Minggu Kerahiman Ilahi kemarin. Semoga kita berani membuka hati, membuka diri, salah satunya dalam aspek untuk berani belajar, mengampuni, memaafkan tanpa syarat. Semoga selalu ada permaafan, ada pengampunan, ada kerahiman, ada kebaikan hati, ada cinta kasih Allah, ada keterbukaan pikiran dan hati hanya kepada rencana dan kehendak Allah di dalam hidup kita. Kita ini, aku ini, kita semua adalah hamba Tuhan. Semoga kita berniat menjadikan kehendak Allah sungguh-sungguh terjadi di dalam hidup kita. Berkatalah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus.